Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kitab suci yang udah ribuan tahun umurnya, kok bisa relevan banget buat hidup Anda sekarang ini? Iya, ini tuh bukan sekedar bacaan biasa loh. Ini kayak peta jalan gitu. Buat memahami Al-Quran lebih dalam, surah per surah, bisa banget memperkaya jiwa kita. Nah, jangan sampai kelewatan momen ini ya. Coba deh cek deskripsi episodenya sekarang. Ini awal perjalanan yang bisa mengubah banyak hal. Ikuti terus ya. Assalamualaikum, saya Dwi. Dan saya Adi. Selamat datang lagi nih di 8 Bit Ilmu Bermanfaat. Aduh, seneng banget deh Anda gabung lagi sama kita hari ini. Jangan lupa ya, ikuti podcast kami di platform manapun Anda dengerin. Terus, subscribe juga kanal YouTube-nya, biar nggak ketinggalan. Sip. Di sini nih kita bakal mulai perjalanan yang lumayan spesial. Kita mau coba ngupas tuntas Al-Quran ya, surah demi surah. Eksplorasi mendalam gitu insya Allah. Betul banget, kita usahakan ya, bahasanya yang gampang dipahami, terus ada refleksi-refleksinya dan gimana sih kita bisa pakai ini di kehidupan sehari-hari? Oke deh. Monggo dicek deskripsi episode ini, ada ringkasan konten sama poin-poin penting yang mau kita bahas. Semoga berkah ya buat kita semua hari ini. Yuk kita mulai aja penjelajahannya. Kita mulai dari akhir surah Yunus ya, ayat 108 sama 109. Pesannya itu kuat banget. Kebenaran itu ya dari Allah. Nah pilihannya di kita. Mau ikut, untung buat diri sendiri. Nggak mau ikut, ya rugi sendiri juga. Nabi itu cuma nyampein, bukan penjaga atau pemaksa gitu. Dan ayat 109 itu kayak perintah langsung ya. Ikuti wahyu, terus sabar aja. Sampai nanti Allah kasih keputusan. Ini penting nih, soalnya negasin kalau Allah itu hakim paling adil. Kayak fondasi gitunya. Negasin sumber kebenaran sama akibat pilihan kita sebelum masuk lebih jauh. Tepat. Dan fondasi ini langsung nyambung nih ke surah Hud, surah ke-11. Kebanyakan turun di Makkah, ada 123 ayat. Kalau surah Yunus tadi nekenin soal kebenaran sama pilihan, nah surah Hud ini banyak banget ngupas soal gimana kebenaran itu disampaikan lewat para nabi, terus apa akibatnya buat kaum yang nerima atau nolak. Coba kita lihat intinya di awal surah Hud ayat 1-4 deh. Fokus utamanya jelas banget. Tauhid, yakin seyakin-yakinnya sama keesaan Allah, nyembah dia aja. Menariknya, ini langsung nyambung sama perintah minta ampun, istighfar, sama taubat. Jadi nggak cuma yakin doang, tapi ada aksinya gitu. Dan ada janjinya juga kan? Kenikmatan hidup yang baik di dunia sampai waktu tertentu, terus balasan sempurna di akhirat. Tapi ya gitu, ada juga peringatan keras buat yang berpaling. Azab di hari kiamat nanti. Ini nyambung banget sama akhir surah Yunus tadi, soal pilihan dan konsekuensi. Ayat 5-6 lanjut ngegasin sesuatu yang mendasar banget. Allah itu maha tahu segalanya, apa yang kita coba umpetin di hati aja, dia tahu. Terus, soal jaminan rezeki buat semua makhluk. Ini kan bikin kita jadi lebih tawakal ya, lebih pasrah gitu. Karena dia tahu dan dia yang jamin. Betul? Terus ayat 7 ngingetin kita soal tujuan diciptakannya langit, bumi, sama hidup ini sendiri. Ya buat ujian, siapa sih yang amalnya paling bagus? Ini kayak gambaran besarnya gitu yang ngebungkus semua perjuangan dan pilihan kita. Dan uniknya ya, surah Hud juga nunjukin sifat dasar manusia di ayat 9-11. Gampang banget putus asa pas nikmatnya diambil, tapi pas kesulitan hilang jadi sombong. Tapi, nah ini dia, ada pengecualiannya. Orang yang sabar, yang melakukan sabar, terus beramal soleh. Buat mereka, ampunan sama pahala besar. Sabar lagi nih kuncinya, kayak perintah di akhir Yunus tadi. Surah ini terus isinya banyak kisah para nabi. Tapi bukan cuma cerita dongeng ya. Ini ada polanya, berulang terus. Nabi datang bawa peringatan. Kaumnya nentang. Macam-macam alasannya. Terus ya datang akibat dari pilihan mereka itu. Contohnya kisah Nabi Nuh di ayat 25-49. Gimana beliau tetap dakwah meskipun diejek pas bikin kapal, sampai akhirnya ya banjir besar itu datang sebagai hukuman buat kaumnya yang keras kepala. Kisah-kisah lain kayak Nabi Hud sama kaum Ad, Nabi Saleh sama Samud, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, bahkan sekilas soal Nabi Musa sama Fir'aun, polanya mirip-mirip semua ya. Intinya tuh bukan cuma detail ceritanya, tapi pelajarannya itu. Akibat sombong, durhaka, nolak petunjuk Allah, ini kan jadi penguat hati juga buat Nabi Muhammad waktu itu. Dan ya buat kita juga sekarang. Iya, bener banget. Dan di bagian akhir surah, ayat 100-123, kayak ditarik kesimpulan gitu dari semua kisah tadi. Kebinasaan ya karena kezoliman diri sendiri,
Terus ada perintah buat istiqomah, teguh di jalan lurus. Larangan condong ke yang zolim, perintah sholat, sabar, tawakal penuh sama Allah yang Maha Tahu. Ini bekal praktis banget sih. Nah, setelah perjalanan yang, wah, lumayan intens ya, di surah Hud dengan contoh kaum-kaum dulu itu, kita pindah nih ke awal surah Yusuf, surah ke-12. Di ayat 3 disebutnya Ahsanul Qasas, kisah terbaik. Menarik ya, abis kisah-kisah kehancuran, kita disuguhi kisah yang lebih personal, penuh lika-liku. Ayat 1-5 itu pembukanya. Dimulai dengan penegasan kalau Al-Quran itu turun pakai bahasa Arab, biar kita paham. Terus langsung masuk ke mimpinya Nabi Yusuf waktu muda. 11 bintang, matahari, bulan, sujud ke dia. Wah, mimpi yang luar biasa banget kan? Takutnya nanti mereka dengki, terus setan ikut campur, bikin masalah. Ini langsung ngasih gambaran awal ya soal dinamika keluarga sama potensi konflik di kisah ini. Jadi, dari fondasi kebenaran dan pilihan di akhir surah Yunus, kita lihat macam-macam respons kaum di surah Hud, plus konsekuensinya sama perintah sabar dan istiqomah. Nah, sekarang kita di depan pintu kisah Nabi Yusuf. Sebuah cerita yang dalam banget soal individu, keluarga, ujian, dan akhirnya, ya, pembuktian janji Allah. Coba Anda renungkan sebentar. Polap ini sebenarnya ngungkapin apa sih tentang sifat dasar kita sebagai manusia dalam merespons petunjuk ilahi, termasuk di zaman sekarang ini. Dan gimana pelajaran dari kisah-kisah ribuan tahun lalu itu bisa benar-benar relevan dan ngebentuk tindakan kita hari ini. Wah, pertanyaan bagus itu buat direnungkan ya. Terima kasih banyak udah nyimak 8 bit ilmu bermanfaat hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai ketemu lagi di penjelajahan kita selanjutnya. Wassalamualaikum.